Halo, selamat siang sahabat Jawa Timur, apa kabar? Hari ini Selasa 6 Juli 2021, kita akan mengikuti Jatim News Today. Beberapa kabar sudah kami dapatkan dari sahabat-sahabat yang ada di LPPL yang saat ini ikut mewawancarluaskan siaran kami, yakni Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Pacitan, Suara Gresik, Suara Madiun, Mardika Bondowoso, RSAL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, informasi pertama kita buka catatan dari Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Berbagai informasi selama PPKM darurat, Polresta Sidoarjo lakukan penyekatan di titik masuk wilayah Sidoarjo. Khansa, silakan. Ya sahabat, selama PPKM darurat, Polresta Sidoarjo dilakukan kegiatan penyekatan di setiap titik pintu masuk Sidoarjo. Kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa setiap kendaraan roda 2 dan 4 yang akan memasuki wilayah Sidoarjo. Semua kendaraan dengan nomor polisi non-L dan W diarahkan untuk kembali atau tidak masuk ke wilayah Sidoarjo. Ini seperti dikatakan Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo saat ditemui di pos penyekatan Waru, Senin kemarin. Menurut Kombes Pol Wahyu Bintoro, selama pengendara bisa menunjukkan kelengkapan surat berupa surat tugas dari kantor dan sertifikat vaksinasi minimal tahap 1, dibolehkan masuk Sidoarjo. Yang tidak dilengkapi surat diarahkan putar balik atau ke alternatif jalur lain. Penyekatan dan pemeriksaan pada kendaraan berlaku sampai masa PPKM darurat berakhir. Tujuannya mengendalikan mobilitas warga, di mana saat PPKM darurat hanya sektor esensial saja yang dibolehkan beroperasi, sedangkan non-esensial dianjurkan bekerja dari rumah. Saya Nabila Khansa, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Berbagi informasi, selama PPKM darurat, Polresta Sidoarjo lakukan penyekatan di titik masuk wilayah Sidoarjo. Sahabat Jawa Timur, saat ini kita coba buka catatan dari Persada FM, ada Risma Erina, yang berbagi informasi klaster rumah ibadah di Wlingi Kabupaten Blitar, ada 19 orang dinyatakan positif COVID-19. Risma Erina, silakan. Ya, baik Ilham dan juga sahabat Jawa Timur, seperti disampaikan oleh PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar, Eko Wahyudi, yang mengatakan bahwa di salah satu desa di wilayah Kecamatan Wlingi terdapat klaster ibadah karena awalnya telah ditemukan satu warga yang positif dan meninggal dunia. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kontak erat, ada satu warga yang dikonfirmasi positif dan saat ini dirawat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Eko menjelaskan warga yang positif COVID tersebut merupakan jamaah di masjid, sehingga pihaknya melakukan tracing dan rapid test antigen terhadap 64 orang. Mengingat jamaahnya cukup banyak, hasilnya ada 19 orang dinyatakan reaktif atau positif COVID. Belasan orang itu saat ini sedang menjalani isolasi di wilayah sekitar desa tersebut. Eko menambahkan upaya dilakukan terhadap masyarakat yang diisolasi diantaranya adalah pengobatan terhadap warga yang mengalami keluhan, serta memberikan vitamin, meminta dukungan dari lintas sektor untuk kebutuhan lain seperti bantuan sembako. Demikian, saya Risma LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma Erina dari Persada FM, berbagi informasi klaster rumah ibadah di Wlingi Kabupaten Blitar, ada 19 orang dinyatakan positif COVID-19. Sahabat Jawa Timur, update COVID-19 berikutnya saya coba buka catatan dari sahabat Amanda dari Suara Madiun, berbagi kabar pelanggar PPKM darurat di Kota Madiun dilakukan rapid test di tempat dan penutupan usaha 3 hari. Selengkapnya, Amanda silakan. Sahabat Jatim News Today, masa PPKM darurat terus dimaksimalkan di Kota Madiun. Operasi justisi digelar Senin 5 Juli malam. Berbagai pelanggaran masih ditemukan petugas. Bahkan 2 orang tercatat positif berdasarkan rapid antigen yang digelar di lokasi temuan pelanggaran. Keduanya langsung dibawa ke Asrama Haji Kota Madiun untuk diberikan tindakan lanjutan. Wawali Indaraya memang turut dalam gelaran justisi PPKM darurat berdasarkan instruksi Wali Kota nomor 15 tahun 2021 tersebut. Sejumlah lokasi dikunjungi, pun penindakan dilakukan. Seperti yang terlihat di Jalan Kapuas, kawasan Stadion Wilis, hingga stasiun.
Petugas mendapati sejumlah pedagang yang masih melebihi batas aktivitas berjualan. Selain itu, juga ditemukan pedagang yang masih melakukan layanan makan di tempat. Rapid antigen di tempat pun dilakukan kepada sejumlah pelanggar. Pak Wali menambahkan, bagi yang melanggar, tempat usaha juga dilakukan penutupan untuk 3 hari ke depan. Itu dilakukan sebagai efek jera. Selain itu, waktu 3 hari penutupan juga sebagai antisipasi jika muncul kasus baru, mengingat virus COVID-19 juga membutuhkan waktu inkubasi sebelum terdeteksi. Tak heran, kontak erat di lokasi diminta untuk menjaga kesehatan dan segera melapor jika muncul gejala. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News. Baik, terima kasih Amanda dari Suara Madiun. Berbagi kabar, pelanggar PPKM darurat di Kota Madiun dilakukan rapid test di tempat dan penutupan usaha 3 hari. Baik, sahabat Jawa Timur, 2 informasi terkait update COVID-19 berikutnya akan kami hadirkan atau akan menutup rangkaian Jatim News Today untuk hari ini. Yang keduanya berasal dari Mahardika FM. Ada Afik Rahardian yang berbagi informasi selama PPKM darurat. Penumpang bus AKAP Terminal Patria Kota Blitar wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil swab PCR. Afik, silakan. Terminal Patria Kota Blitar memperketat persyaratan perjalanan bagi penumpang bus selama penerapan PPKM darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah penularan COVID-19 pada angkutan umum. Demikian disampaikan Kepala Terminal Patria melalui Arif Wahyudi, staf Terminal Patria Kota Blitar, Senin 5 Juli 2021. Arif menjelaskan, penumpang bus antar kota antar provinsi AKAP yang melakukan perjalanan di atas 250 km wajib menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama dan tes swab PCR dengan hasil negatif. Sedangkan penumpang bus antar kota dalam provinsi AKDP belum ada petunjuk teknis Juknis dari Dinas Perhubungan Provinsi mengenai persyaratan perjalanan. Namun pihak Terminal Patria membatasi kapasitas maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Arif mengatakan, persyaratan perjalanan selama PPKM darurat ini diatur dalam Surat Edaran SE Kementerian Perhubungan nomor 43 tahun 2021. Terminal Patria juga sudah mensosialisasikan SE ini ke perusahaan otobus, agen, serta calon penumpang. Jika ada penumpang yang kedapatan tidak memenuhi syarat, maka tidak diizinkan melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang lebih dari 250 kilo diwajibkan kru maupun sopir maupun penumpang itu harus ada vaksin pertama minimal, terus ada swab antigen 1 kali 24 jam dan PCR 2 kali 24 jam. Arif menambahkan kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi penumpang, supir dan kernet bus di Terminal Patria Kota Blitar juga wajib mengikuti aturan tersebut selama PPKM darurat. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, Afik Rahardian, Mahardika FM Blitar, terima kasih informasi yang sudah disampaikan. Selama PPKM darurat, penumpang bus AKAP Terminal Patria Kota Blitar wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil swab PCR. Sahabat Jawa Timur, Rifano Kusnadi dari Mahardika Kota Blitar akan menutup Jatim News Today edisi Selasa 6 Juli 2021 yang berbagi kabar untuk mendukung PPKM darurat. Polres Blitar Kota mendirikan pos pantau di 3 titik strategis. Rifano, silakan. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat 3 hingga 20 Juli 2021, Polres Blitar Kota mendirikan posko gabungan di kawasan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan PIPP Kota Blitar, Terminal Patria, dan Stasiun Blitar. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota dikonfirmasi 5 Juli 2021 mengatakan pendirian posko di PIPP sudah dilakukan sejak 20 Juni lalu. Namun mulai dioperasikan 2 Juli 2021 jelang pemberlakuan PPKM darurat. Menurut Yudi, segala kegiatan operasional PPKM darurat Kota Blitar dikendalikan dari posko gabungan yang berada di PIPP. Pihaknya juga menyiagakan 6 personil dengan armada pendukung berupa 1 mobil ambulan, 1 truk dalmas, dan 1 mobil walet. Yudi menjelaskan selain di PIPP, posko gabungan juga didirikan di Terminal Patria dan Stasiun Blitar. Sebab 3 titik ini menjadi pintu keluar masuknya warga luar daerah Kota Blitar. Nantinya petugas akan melakukan kegiatan tes antigen secara acak sekaligus memeriksa
memeriksa kartu vaksinasi, minimal dosis pertama dan hasil antigen yang menjadi syarat perjalanan masyarakat selama PPKM darurat. Kami dari Polres Blitar Kota bersama dengan TNI mendukung program pemerintah dalam rangka pengetatan PPKM berbasis mikro ini darurat, statusnya darurat. Sementara itu, Santoso, Wali Kota Blitar, mendukung penuh posko gabungan yang didirikan Polres Blitar Kota. Melalui posko tersebut, seluruh warga luar daerah yang masuk ke Kota Blitar akan di-tracing terlebih dahulu agar tidak membawa COVID-19 maupun varian baru COVID-19. Untuk meningkatkan pelayanan kita supaya eskalasi peningkatan itu bisa kita kendalikan. Santoso menambahkan, petugas gabungan di posko tersebut juga melakukan operasi justisi yang menyasar di beberapa titik kerumunan seperti kafe, tempat makan, dan lainnya. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Ya, Rifano Kusnadi dari Mahardika FM. Berbagi kabar untuk mendukung PPKM darurat, Polres Blitar Kota dirikan pos pantau di 3 titik strategis. Baik sahabat Jawa Timur, demikian Jatim News Today untuk edisi Selasa 6 Juli 2021 yang juga turut dipancarluaskan beberapa mitra radio kami, di antaranya Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Pacitan, Suara Gresik, Suara Madiun, Mahardika Bondowoso, RSAL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Dianta pamit, selamat siang dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.